Di pasar tradisional, kita bisa menemukan banyak pilihan makanan bergizi, seperti lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan yang penting untuk tumbuh kembang anak. Namun, tidak semua anak mendapatkan gizi seimbang setiap harinya. Kekurangan gizi kronis dapat menyebabkan stunting. Faktanya, 1 dari 4 anak di Indonesia mengalami kondisi ini. Untuk lebih memahami bersama, mari kita dengarkan obrolan para ibu tentang stunting di kehidupan sehari-hari. Enak juga nih pisang goreng Mak Sari. Renyah di mulut, lembut di hati. Kayaknya nih anak saya juga kalau makan pisang goreng, bikin happy. Emang berapa bulan, Bu? Ini mau masuk bulan ke-7. Saya takut, Bu, takut stunting. Soalnya anak saya yang pertama bayinya kecil, Bu. Yang ini saya takut stunting, Bu. Stunting itu apa sih? Soalnya belum jelas penjelasannya. Nah, itu dia. Kata Bu Bidan, stunting, kirain saya stunting itu anak pendek, Bu. Ternyata lebih dari itu, Bu. Assalamualaikum ibu-ibu, ini posyandu atau warung ini Bu? Kok rame banget sih? Waalaikumsalam. Wah, kebetulan Ibu, saya sedang membahas tentang stunting. Nah, pas banget, Bu. Saya takut. Kata Bu Bidan, anak saya takut stunting. Stunting itu bukan cuma soal anak pendek, tapi gagal tumbuh kembang, baik secara fisik ataupun mental, dalam zat gizinya secara kronis, Bu. Kalau waktu hamil kurang gizi, apa itu berpengaruh ke bayi ya, Bu? Iya Bu, betul berpengaruh. Jadi janin itu ibaratnya biji. Kalau dari awalnya nggak dikasih nutrisi, maka tumbuhnya juga nggak optimal, Bu. Nah, saya pas hamil sering makan mie instan, Bu. Jangan-jangan Itu salah satu faktornya, Bu. Jadi ibu harus jaga gizi seimbang. Makannya makan protein, karbohidrat, vitamin. Tapi kadang saya juga suka mual-mual, Bu. Nasi aja saya nggak masuk. Nah, ibu bisa ganti alternatif yang lain, Bu. Misalnya pakai ubi yang direbus. Nah, terus juga makanannya juga harus sering, Bu. Tapi nggak apa-apa sedikit juga, asal sering gitu. Ada proteinnya, karbohidratnya, itu bagus banget, Bu. Nah, ini nih Bu, saya kebetulan bawa 2 surat edaran nih Bu tentang stunting dari pemerintah. Nih, ini satu buat Ibu, satu lagi buat Ibu Eme ya. Nah, bisa dibaca ya Bu ya di rumah. Penting banget loh Bu. Oh, terima kasih banyak ya, Bu. Sekarang saya akan menjaga pola makan anak saya supaya anak saya tidak stunting. Iya Bu, karena efek samping dari stunting itu jangka panjang Bu, bukan cuma pas kecil aja. Jadi harus dijaga bener-bener ya Bu pola makan anaknya. Kalau ada bayi yang umuran 4 bulan, itu dikasih pisang boleh nggak, Bu? Wah, itu bahaya banget Bu. Buat bayi usianya 4 bulan dikasih makanan seperti pisang tuh nggak boleh ya Bu ya. Soalnya nanti bakal diare, bebeknya juga bakal turun. Selain itu akan menjadi datangnya stunting masuk Bu. Bu Ayu, kita bisa pantau tentang stunting itu dari mana? Dari posyandu Bu, cek berat badan dan tinggi badan anak ya Bu ya. Nanti petugas bakal lihat grafik tumbuh kembangnya. Kalau misalnya turun, nah itu tanda bahayanya Bu. Wah, sekarang saya pengen bawa tetangga-tetangga saya ke posyandu, Bu. Soalnya mereka itu pada malas, Bu, kalau diajak ke posyandu. Bilangnya malas. Padahal penting banget kan, Bu? Betul Bu, jadi posyandu itu bukan cuma soal timbang bayi, tapi tempat jaga masa depan anak. Wah, makasih banyak ya, Bu ya. Sekarang saya sama Bu Umay lebih paham tentang stunting. Makasih ya, Bu. Iya Bu, sama-sama. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Melalui promosi kesehatan tentang stunting ini, warga semakin memahami pentingnya gizi dan pola asuh sejak dini. Bersama, kita bisa mencegah stunting demi anak-anak kita yang tumbuh sehat, kuat, dan cerdas.
karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Sumping dari Jawa, datangnya kecibu bawa kepiting 2 ekor. Jabut yang melengap picak hidung gigi rongga, sampai ketawa